Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Malaysyarani dengan MPN 253100018. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya dengan mata kuliah Psikolog Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Walaupun siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar matematika, sikapnya akan berubah negatif jika dia itu menemukan soal yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya soal cerita. Kenapa di sini saya topkan dengan soal cerita? Karena saya juga sulit untuk memahami soal cerita. Nah, kita harus membaca dan memahami soalnya terlebih dahulu, terus kita memodelkan situasi dalam bentuk matematikanya. Di setiap soal kalimat yang dipakai untuk soal matematika kan kita pakai rumus yang berbeda. Nah, di situ saya kebingungan. Saya sudah berusaha untuk mengerjakan soal tersebut, tetapi dengan situasi lain itu saya merasa ragu dengan jawaban dan pemahaman sedikit yang saya ketahui. Yang tadi saya menjelaskan dengan 1A, sekarang saya menjelaskan dengan jawaban saya dengan 1B. Nah, jika guru itu memberikan soal lalu siswa disuruh maju dengan kasih waktu yang terbatas, itu membuat siswa itu mudah panik, pikiran buntu, dan fokusnya menurun. Apalagi mereka yang belum menguasai materinya tersebut, mereka kan malas untuk mengerjakan, terus mereka juga cenderung menghindari soal yang dianggap dia sulit. Meskipun dia sudah memahami, tapi dia tidak mengerti step-step langkahnya, dia akan malas mengerjakan. Dia akan mengerjakan dengan langkah cepatnya itu menggunakan AI gitu. Meskipun dia tuh kurang paham, tapi dia berpikiran penting bar gitu lah. Saya akan menjelaskan nomor 2 nya kata guru memberikan pernyataan. Jadi guru tidak hanya memberikan pembelajaran saja materi, tapi juga memberikan ilmu etika, sopan santun, terus disiplin. Yang kedua itu orang tua. Jadi orang tua itu harus mendukung. Sebagai orang tua itu tidak boleh anaknya harus ini satu, harus pintar, harus ini, harus itu, enggak. Kita harus memberikan suasana belajar yang nyaman, dan juga kita harus bisa mengontrol waktu anak, harus waktunya belajar, waktunya main gitu. Jadi dua, sebagai siswa itu dibekali keterampilan belajar, jadi kita harus bisa, kita sebagai siswa juga harus bisa membagi waktunya punya main dan waktunya belajar gitu. Dan itu tujuan dan menyenangkan. Jadi keluarga itu harus bisa mendukung anaknya dan harus memotivasi untuk belajar dengan baik, mendukung anak, tidak menuntut anak. Di rumah juga pun kita harus bisa membantu anaknya untuk pemahaman belajarnya. Jadi kita harus tahu hambatan siswa itu di rumah ataupun di materi. Yang kedua itu kita sebagai guru harus mengasih informasi, mendukung anak yang benar, bukan menurut anak. Yang kedua itu kita harus ada bimbingan rutin agar kita tahu kondisi siswa yang kurang baik. Jadi yang kelima itu evaluasi, karena evaluasi itu perlu karena jika ada anak yang memiliki orang tua yang rendakan ataupun dia sulit memahami, kita perlu mendatangkan orang tua dan mengasih tahu agar orang tua itu dapat mengerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3E. Siswa merasa terancam ataupun takut itu saat dia disuruh maju ke depan kuis ataupun UH ataupun UTS, apalagi dia yang memiliki waktu yang sedikit karena dia kurang pemahaman materinya. Dia akan melakukan cara cepat atau tebak-tebakan untuk menjawab soal tersebut, dan pemecahan masalah menjadi menurun dengan sangat gratis gitu. Sehingga memori yang digunakan untuk mengingat informasi saat berpikir itu sangat terbatas, jadi kurang fokus. Yang asli itu memberikan pembelajaran relaksasi, jadi kita harus memberikan pembelajaran yang rileks tetapi masih pembelajaran. Jadi kita kasih kuis berkelompok sama kita kasih tanda-tanda, jadi pembelajaran tetap berlangsung tetapi juga rileks gitu. Ataupun lagi pembelajaran interaktif, jadi kan kita kasih kuis, kalau kita suruh maju, tetapi jika ada siswa yang belum bisa kerjasama dengan temannya, agar teman yang belum bisa itu kerjasama yang sudah bisa agar temannya itu bisa gitu kan. Biasanya kan tanya sesama teman itu lebih rileks gitu kan, agar teman yang belum bisa itu kerjasama yang sudah bisa agar temannya itu. Tapi juga kita jika ada siswa yang kurang, kita juga harus menjelaskan agar semua siswa itu paham. Nah, 4 yaitu kesalahan luas sedikit. Nah, kasus ini termasuk miskonsepsi bukan diskalkulia. Pertama, siswa keliru mengambil konsep luas sebagai penyembahan, padahal masih dipengaruhi oleh perkalian dan pembagian dua. Apalagi siswa sekarang itu jarang yang hafal perkalian, jadi itu sulit dalam menyelesaikan penjumlahan. Dan diskalkulia itu pembuahan yang serius, dimana siswa sulit mengenali angka dan melakukan operasi dasar. Dan juga siswa-siswa sekarang itu kayak gitu ya, kayak apalagi sekarang itu udah pakai AI, jadi dan siswa sekarang itu ketergantungan dengan AI. Yang ramai itu konsepsi, jadi siswa belajar itu konsep secara tidak mendalam, hanya menghafal rumus tanpa memahami maknanya. Jadi sering yang kita ketahui, yang penting kita hafal lalu kita masukkan, itu ternyata salah. Jadi kita harus mengetahui step-step langkahnya, jadi step-step langkahnya pengerjaannya. Jadi
Yang terakhir itu diskalkulia. Jadi biasanya siswa itu tampak dalam kesulitan membaca angka, belum bisa melakukan perhitungan dasar dan mengenali pola bilangan, itu belum bisa. Jadi siswa itu kesulitannya lebih luas dan tidak hanya terjadi pada satu rumus saja gitu. Karena itu kesalahan rumus segitiga itu lebih cocok disebut miskonsepsis, karena terjadi adalah pemahaman konsep yang tidak matang, bukan karena gangguan kemampuan numerik gitu ya. Surat segitiga itu dan ditanya apa itu rumusnya kan pakai sendiri, jadi bisa jadi kesusahan pemahaman siswa, belum bisa memahami perhitungan dasar, tidak bisa. Mohon maaf jika suaranya tidak jelas atau kurang baik karena HP saya ada bermasalah. Sekian dari penjelasan jawaban UTS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.